Puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita semuanya dengan adanya kita, hadirnya kita di majlis seperti ini, majlis yang dipesan-pesankan terus oleh para aulia ussalihin dan oleh para tabi'in. Kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang tidak baik menimpa diri seseorang, para wali-wali Allah dulu pasti mengingatkan, datangi majlis taklim. Ada apapun, datangilah majlis taklim. Mereka jadikan majlis taklim ini adalah warisan untuk keluarga mereka, warisan untuk kehidupan mereka, warisan yang mereka akan titipkan kepada anak cucu mereka supaya jangan sampai meninggalkan tempat duduk ini. Karena di tempat duduk seperti inilah tidak usah ke nasib dunia. Orang penduduk neraka yang ditulis bahwa fulan bin fulan masuk neraka bisa berubah gara-gara masuk ke majlis taklim jadi penduduk surga. Bukan lagi miskin jadi kaya atau hina jadi mulia, enggak. Penduduk neraka jelas-jelas ditulis pintu neraka, fulan bin fulan wajib masuk neraka. Gara-gara duduk di majlis seperti ini, bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana para malaikat mengadu, ya Rabb, yang hadir ini cuma lewat ya Allah, bukan niat hadir, lewat saja. Mampir, habisnya jalan, tidak ada niat mau hadir majlis. Allah katakan, wahai malaikatku, inni qad ghafartu lahum, inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku sudah ampunkan dosa hamba yang liwat itu. Ya Allah, bagaimana? Fahumul qawm la yushqa bihim jalisuhum. Allah mau ngasih tahu sama malaikat, ini rombongan yang duduk di majlis ini, kalian tidak akan celaka duduk sama mereka. Kalian tidak akan binasa duduk sama orang-orang yang hidup di dunia ini, duduk di majlis taklim. Beruntung kita bisa duduk di majlis taklim. Beruntung kita bisa duduk di rumahnya Allah. Ada orang seumur hidupnya sampai meninggal dengar ada majlis tapi tidak pernah hadir majlis. Tidak bisa, tidak tahu, terhalangi. Tidak bisa melangkah saja, tidak bisa. Lihat, dari jutaan manusia, banyak penduduk Samarinda ini ada 2.700.000-an mungkin. Tapi yang bisa hadir majlis berapa orang? Berapa gelintir orang saja? 100.000, alhamdulillah. Kalau ada 100.000 orang yang bisa hadir majlis. Itulah cuma hamba yang ada garis tangan baik saja yang bisa duduk di majlis seperti ini. Mudah-mudahan garis tangan kita bagus, mudah-mudahan jalan hidup kita ini nyambung sampai surganya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Ini kehidupan kita sekali. Kalau kita bisa selamat, selamatlah kita selama-lamanya insya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia, dari kekotoran dunia, dari kesialan dunia, dari bala-bala, dari segala wabak, dari segala penyakit zahir dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bukan cuma tempat duduk kita ini mulia, kita ini duduk di tempatnya mulia benar. Yang dimuliakan lagi oleh Allah, bukan lagi fulan bin fulan yang memuliakan kita ini. Allah yang menciptakan dunia sejagat raya ini sekarang ini lagi memandang kita dengan pandangan kemuliaan, dimuliakan, diangkat derajat, diampunkan dosa kita. Jutaan malaikat menurunkan rahmatnya, jutaan malaikat sibuk menulis pahala-pahala kita, pahala yang lebih dari solat 1000 rakaat, lebih dari 1000 jenazah kita datangin, lebih dari 1000 orang sakit yang kita jenguk. Ya Allah, bukan main. Kalau kita dibukakan sama Allah hijab, kita akan menikmatinya. Sampai Rasulullah bilang, la ya'tunahu walau habwa. Mereka akan merangkak-rangkak demi menghadiri majlis taklim seperti ini. Tidak apa-apa merangkak.
Yang punya pasar, ninggalkan pasarnya, biar pasar ini diambilin orang. Yang penting ulun bisa hadir majelis. Yang punya toko, ninggalkan tokonya, berebut-rebutan. Untung Allah tak buka ke dia. Ya Allah, banyak orang punya hati, tapi di hatinya bisikan dunia saja. Dunia. Nah, tahu dengan sesuatu yang Allah simpan ini. Ini dunia sebesar ini, sejagat raya Allah ciptakan ini, urusannya cuma sama Allah. Sama siapa lagi kita berurusan? Coba kita pikir-pikirkan. Urusan kita di dunia ini, urusan kita hidup nih, berjalan, makan, minum, berurusan sama siapa kita? Berurusan sama Allah yang punya dunia sejagat raya ini. Tapi banyak manusia hidup bukan untuk Allah, untuk maunya, untuk nafsunya, lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala cahayai fikiran kita, cahayai hati kita, sehingga hati kita dan fikiran kita tidak ternodai oleh kotoran dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan bulan ini bulan rahmat. Dulu bulan Sya'ban ini menjadi terkenal, bulan Sya'ban ini gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bulan Sya'ban sekarang. Syahrul Sya'ban syahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, bulan Sya'ban ini bulanku, dibilang. Bulan Sya'ban ini bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau sudah barang ini bernisbah ke Nabi Muhammad, kedudukan malaikat, kedudukan apapun kalah langsung. Sendal, banyak yang punya sendal, diinjek-injek sandalnya Nabi Muhammad, bisa ketemu Allah langsung. Allah pun masuk ke kehadirat Allah ketika Isra Mi'raj, ngikut itu sendal. Baju, banyak yang punya bajunya Nabi Muhammad, yang punya Nabi Muhammad ngikut ketemu Allah. Alangkah mulia baju itu, bisa ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bulannya Nabi Muhammad, ya Allah, langsung terkumpul, dinamakan Sya'ban dari kalimat Sya'bun. Sya'bun ini sesuatu yang berkumpul di situ, sesuatu. Lembah ini bahasa Arab nih, lembah. Kenapa bahasa Arab lembah ini? Sya'bun tadi diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab Sya'bun itu lembah. Apakah bulan ini dibilang ini bulan lembah? Bukan. Lembah inilah karena setiap hujan dari pegunungan ini turunlah air ini ke lembah. Maka lembah dinamakan di bahasa Arab Sya'bun. Aslinya bahasa Arab itu diambil dari lembah, bulan ini dari lembah tadi sebenarnya. Karena lembah ini berkumpul air di situ, dinamakanlah Sya'bun. Bulan ini berkumpul kebaikan, dinamakanlah bulan Sya'ban. Bagaimana kita ngelihat ikan berkumpul, benar, kita ngambil begini aja dapat. Cikri, banyak benar ikannya. Tinggal ngambil aja, nah dapat semua ikannya. Sudah berkumpul semuanya. Ini bulan kebaikan sudah ngumpul. Ini bulan sudah dikumpulkan sama Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad bilang, ini bulan-bulan baik. Ini bulan-bulan Sya'ban. Bulan ini terkumpul kebaikan, dan ini bulan-bulanku. Saking hebatnya sudah, kalau sudah Nabi bilang ngomong, ini bulan punya aku, bulanku, nah sudah, tidak usah ngomong lagi kita. Sudah cepet-cepet saja kita ambil kebaikan, ambil jatah kita, ambil bagian kita, ambil garis tangan kita. Orang dulu tahu benar membidik apa yang harus diambil di bulan ini. Sampai ada yang terangkat derajatnya, sampai para ulama mengatakan di bulan Sya'ban inilah dilantik kedudukan para aulia ussolihin. Itulah berebut-rebut mereka. Ada yang dikatakan apa? Ziarah ini adalah ziarah pelantikan para aulia ussolihin. Di waktu ziarah ini
dipilihlah di bulan Sya'ban. Terangkat derajat orang ini banyak di bulan Sya'ban. Nah, mari kita ambil nasib kita. Nggak taunya kita ibadah, sholat malam. Yang nggak bisa sholat malam, mulai besok bangun malam-malam sebelum subuh. Minta sama Allah. Ini bulan sudah terkumpul kebaikan. Tinggal kita berbuat baik. Cara mengambil kebaikan ini bukan dengan pancing, bukan dengan ini, dengan kebaikan juga. Ngambilnya ini pakai kebaikan. Sholat, ibadat, nah langsung tertarik itu kebaikan. Jadi hidup kita jadi mendapatkan hidup yang baik. Hidup yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu apa? Kebaikan. Banyak kebaikan yang kita dapatkan. Luas arti kebaikan. Jadi yang harus kita pikirkan di bulan ini, bagaimana kita bisa mengambil keberkahan Sya'ban ini. Hampir Nabi Muhammad minta, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Setiap sholat minta, ya Allah berikan kami keberkahan Sya'ban. Mau ngajari umatnya bahwa ini bulan-bulan penuh barokah. 3 bulan ini dahsyat benar. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Harus kita dapat bagian ini. Mungkin di bulan kemarin, bulan Rajab banyak lepas. Nah, bulan Sya'ban ini jangan ada yang lepas. Tambah lagi ini bulannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan ini bulan sholawat. Bulan untuk kita memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittafaqal ulama anna al-jami' al-a'mal minha maqbul wa mardud illa shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Jirabul Miskin kalangan Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf disebutkan bahwa ulama ini semua sepakat bahwa amalan manusia ini, sepakat ini ulama-ulama besar, semua amalan ini tergantung keikhlasan kita. Tergantung keikhlasan, disitulah diterima dan tidak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sholawat dengan Nabi Muhammad. Sepakat ulama, tidak ada yang protes masalah ini. Kecuali sholawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang tersebut tidak ikhlas, diterima sama Allah. Kenapa? Karena Allah memang mau memuliakan Nabi Muhammad. Siapapun yang bersalawat diterima sama Allah. Siapapun yang nyampaikan salam sama Nabi Muhammad diterima sama Allah. Kenapa? Mau menunjukkan Allah ini memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kekasih Allah. Jadi Allah kalau sudah sayang sama hambanya, dijadikan hambanya ini sebab segala kebanggaan, sebab segala kemuliaan, sebab segala keberuntungan, yaitu Nabi besar Muhammad. Adimis salat ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatmun bighairi taraddudi. Teruslah kalian bersalawat, kata para ulama bilang, dengan Nabi Muhammad, karena diterimanya amalan ini tidak diragukan lagi, tidak diragukan lagi, tidak diragukan lagi. Pasti diterima sama Allah, pasti diterima amalan kita ini, pasti sampai, pasti keberkahannya ada, pasti kebahagiaannya akan sampai kepada kita di dunia sampai di akhirat. Kepastian inilah yang akan kita dapatkan kalau kita berselawat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, enak bener. Orang kalau sudah pasti berbuat, pasti. Lihat orang bekerja, ini bagaimana kerjaannya, pasti sudah berani. Apapun resiko berani kita hadapi karena sudah pasti kerjanya. Nah, ini ada sesuatu yang pasti akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Kenapa kita tidak lakukan? Pasti bahagia kita. Tapi harus diamalkan ilmu ini. Kalau tidak diamalkan, tidak ada buahnya. Tapi kalau kita memang berhubungan dengan Nabi kita, pimpinan kita, pasti senang hidup kita. Allah sudah bilang, yang kenal sama Nabi Muhammad ini, yang bisa dekat sama Nabi Muhammad, orang yang sudah dipastikan akan selamat dunia dan sudah dipastikan. Jadi cuma orang yang punya bisikan syaitan, yang ditakut-takuti oleh syaitan, yang dirinya dikuasai syaitan, yang tidak percaya sama Allah sudah. Yang melihat Nabi Muhammad ini bukan pasti. Orang yang sudah tahu dengan kedudukan Allah, mengerti bahwa dunia dan jagat raya ini punya
namanya Nabi Muhammad SAW yang Allah turunkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mereka sudah puas dengan Nabi Muhammad. Jawaban hidup mereka, jawaban masa depan mereka, jawaban perjalanan hidup mereka, jawaban apapun yang mereka hadapi, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad ada di pandangan mereka, dan mereka tidak mau melepaskan diri dari Nabi Muhammad. Mereka hidup bersama Nabi Muhammad, makannya ngikuti Nabi Muhammad, cara tidurnya ngikut Nabi Muhammad, karena sudah tahu benar, mengerti benar dengan kedudukan Nabi Muhammad. Ini dunia ini sudah dipenuhi dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu tempat pun kecuali diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Kalau kita lupa dengan Nabi Muhammad, wajar saja Imam Abdul Abbas Mursi bilang, "Lau ghaba anni," kalau Rasulullah ini ghaba anni, hilang di pandangan mataku, di fikiranku, tarfata ain, sekedip mata pun, aku sudah anggap diriku ini orang kafir, tidak percaya sama Allah. Satu kedip mata saja kita lupa, satu kedip mata saja kita ragu sama Nabi Muhammad, satu kedip mata saja kita sudah melenceng ke tempat yang lain pandangan batin kita. Artinya tidak berpegang dengan Nabi Muhammad SAW yang Allah sudah katakan, pegang ini Nabi, ikuti ini Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau kalian memang cinta sama Allah, ikuti aku. Mau selamat, mengikut Nabi Muhammad. Jangan lagi mikir ke sana kemari, bertahun-tahun muter ke sana kemari lagi pikiran kita. Ya Allah, besok ketemu masalah lagi, ke sana kemari lagi pikiran kita. Itulah harus punya wirid. Man laisa lahu wirid fahuwa girid, dibilang. Yang tidak punya wiritan, sholawat, wiritan, bacaan, nanti seperti monyet, loncat sana, loncat sini, balik lagi, loncat sana, loncat sini. Tidak punya arah hidupnya. Tapi kalau sudah pegangan Nabi Muhammad, berarah sudah. Ada bisikan nafsu, bisikan ini, tidak. Akan saya pegang Nabi. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad terus. Keinginannya mau tidur berdoa. Jangan sampai hilang wirid ini. Jadikan wirid kita, jangan pernah tidur kecuali sudah berdoa, ya Allah, tambahkanlah cintaku kepadamu dan Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah hambamu ini, ya Allah, kemuliaan bisa memandang muka Nabi Muhammad dalam tidur dan yaqadha, ya Allah. Baru tidur. Al-Fatihah. Bagaimana umat Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad, tapi tidak pernah ingin ketemu sama Nabi Muhammad, tidak pernah ingin. Tidak pernah dia mikir mau ketemu sama Nabi Muhammad. Ini apakah ini umat Nabi Muhammad? Ya Allah, ketemu sama Nabi aja tidak pernah dia pikirkan. Yang dia pikirkan ketemu duit, nemu duit, punya duit, duit lagi. Ketemu sama Nabi tidak pernah dia minta. Inna lillahi. Akhirnya hidup ini hampa, tidak ada isinya. Ini orang hidup sia-sia, tidak tahu arti hidup. Orang yang tahu arti hidup pasti ngejar Nabi Muhammad. Orang yang tahu kehidupan ini sebentar, kehidupan yang hak, yang abadi di akhirat, dan semuanya di bawah naungan syafaat Nabi Muhammad, pasti mencari Nabi Muhammad. Di dunia ini dicarinya Nabi Muhammad. Di mana dia bisa dekat sama Nabi, di mana dia bisa bersama Nabi, siapa yang akan mengantarkan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Dipikirkannya benar. Anaknya dia takut, anak istrinya tidak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Ini hidup sebentar sudah. Jadi sisa umur kita ini harus kita gunakan ini. Jangan tidak digunakan sayang. Dalam kubur menyesal kita. Ya Allah, kenapa aku hidup tidak tahu sama kehidupan. Hidup cuma makan minum saja. Harus kita kenalkan dengan Nabi Muhammad, keluarga kita, diri kita. Dan ingat, tempatnya Nabi Muhammad di fikiran kita, tempatnya Nabi Muhammad di hati kita. Jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong, yang lain nanti yang datang isinya yang lain. Na'udzubillah. Kalau isinya harta, kalau isinya cinta dengan tahta, cinta dengan pujian, cinta dengan dunia ini, na'udzubillah, hancur nasib kita. Harus diisi di hati ini sebelum yang lain. Kalau tidak sudah terisi yang lain, hadir majlis, banyak zikir,
Banyak berzikir sama Allah, banyak minta doa sama, meminta kepada Allah supaya diisi, supaya panah mahabbah ini masuk ke hati kita dan ke fikiran kita, sehingga dunia ini harganya murah di pandangan kita. Kita mengejar Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan salawat. Kita tanamkan isi fikiran kita dan hati kita dengan mahabbah kepada Rasul. Jangan tidur, ingat, jangan sampai tidur mulai detik ini buat kontrak, kecuali berdoa meminta ketemu Rasulullah. Berdoa meminta ketemu Rasulullah. Jangan tidur kecuali berdoa dulu. Lamma khalaqallah subhanahu Hawa nadhara Adam ilaiha. Disebutkan di dalam kitab Bustanul Arifin bahwasanya ketika Allah ciptakan Hawa, Nabi Adam melihat kepada Hawa. Nabi Adam bilang, "Ya Rabb, zawwijni minha." Ya Allah, nikahkan aku dengan Hawa ini ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, faqala Allah taala, "Wa ma mahruha ya Adam?" Apa maharnya engkau mau menikah dengan Hawa tersebut? Faqala ya Rabb ma a'lam. Aku tidak tahu juga ya Rabb, bagaimana supaya aku bisa nikah dengan Hawa ya Allah, aku tidak tahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah menjawab dan berkata, ya Adam, salli ala Muhammad 10 marrat. Wahai Adam, bersalawatlah engkau dengan Adam dengan Nabi Muhammad 10 kali. Kau mau menikah dengan Adam, Hawa, bersalawat dulu kau sama Nabi Muhammad. Ya salam. Fa shalla Adam alaihi kama amarahul Jabbar, maka Adam bersalawat kepada Nabi Muhammad seperti yang diperintahkan oleh Allah. Wajahullah subhanahu minha. Akhirnya Allah nikahkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga di kitab Jirabul Miskin menyebutkan fadilah daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani fi tarjamati Sayyidi Abil Mawahib Asy-Syadzili. Telah berkata Abdul Wahhab Sya'rani ketika dia menyebutkan tarjamah atau manakib daripada Abil Mawahib Asy-Syadzili, Imam Syadzili rahimahullah ta'ala. Qala Abul Mawahib, berkata Abul Mawahib, ra'aitu sayyidal alamin, aku melihat pimpinan semesta alam ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, ketika aku ketemu Nabi Muhammad, pimpinannya semesta alam ini, ya Allah, ya Rasulullah, salatullah 10 liman shalla alaika marra wahidah. Aku mendengar hadis bahwasanya dengan orang yang bersalawat 1 kali, maka Allah bersalawat kepada orang tersebut 10 kali. Hal dzalika liman kana hadiral qalb, apakah itu bagi orang yang hatinya hadir, hatinya khusyuk? Nabi Muhammad menjawab, qala la, bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Tidak wahai Abdul Mawahib, akan tetapi salawat yang Allah janjikan, barang siapa bersalawat dengan Nabi Muhammad sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Itu bagi orang yang bersalawat siapapun, walaupun dalam keadaan hati yang lupa. Fayu'tihillah amsalal jibal minal malaika tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya malaikat yang besarnya seperti gunung kepadanya. Fa amma idza kana hadir al-qalb fiha fala ya'lamu thawab dzalika illallah. Itu untuk orang yang lupa wahai Abul Mawahib, berzikir bersolawat dalam keadaan lupa. Tapi bagi yang khusyuk dalam solawatnya,
Aku tidak tahu lagi bagaimana Allah membalasnya. Balasan yang sangat besar yang aku tidak bisa lagi mengukurnya. Nabi Muhammad bilang, tidak bisa lagi aku sebutkan kalau bagi orang yang berselawat sekali tapi dalam keadaan khusyuk. Itu untuk yang tidak khusyuk. Ada malaikat mendoakan orang tersebut, ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah rahmati dia karena dia berselawat kepada Nabi Muhammad. Ada malaikat. Dan Allah ampunkan, Allah berikan dia solawat 10 kali. Dibilang satu solawat saja dari Allah cukup untuk nasib kita. Sekali saja Allah kasih solawat itu cukup untuk nasib kita. Kalau kita beribadah dari pertama kali Allah ciptakan dunia dan jagat raya ini sampai Allah hancurkan dunia ini, kita beribadah saja dan balasannya cuma 1 kali solawatnya Allah cukup untuk nasib kita, selamat kita sudah. Kenapa? Dapat 1 kali solawat dari Allah yang punya dunia ini, selamat nasib kita. Ini bukan dapat 1 kali, sekali kita bersalawat dengan kekasih Allah Nabi Muhammad, Allah bilang, ku berikan kalian 10 kali salawat. Ya Allah, 10 kali salawat dari Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Tidak ada besarnya dunia ini dengan 1 salawatnya Allah untuk hambanya. Ini 10 Allah kasih. Rugi benar kalau waktu-waktu di bulan Sya'ban ini kita tidak berselawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadikan waktu kita, detik-detik kita, kalau ada waktu kosong untuk bisa berselawat. Ajari anak kita selawat. Nah, jangan tinggalkan selawat. Mulai detik ini, jadikan sisa umur di keluarga kita ini semuanya punya pegangan. Harus kita berikan pegangan. Masa kita lepaskan keluarga kita? Berikan pegangan. Kita bisa berikan HP, bisa, supaya bisa komunikasi. Ini supaya bisa komunikasi, kita masuk ke surga bersama-sama anak, keluarga kita. Kenapa? Kita sudah berikan mereka Nabi Muhammad. Nah, ada lagi. Nah, ada sesuatu yang lebih mulia. Saya ingat dulu guru kami Habib Umar. Ini murid-murid kan sibuk belajar ini, panggilnya malam-malam ngumpul. Dia bilang, wahai muridku, selama ini aku ngajarin kalian, aku ngasih tahu kalian, ada lain. Saya ini punya angan-angan besar, punya keinginan besar, menginginkan kalian di akhirat masuk surga bersama Nabi Muhammad. Yang saya harapkan kalian bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Yang saya harapkan kalian bisa bersama dengan Nabi Muhammad. Disitulah terkumpul kebahagiaan diri kalian, keselamatan diri kalian. Cuma itu yang saya harapkan. Dibilang, ya Allah, ingat benar kami. Semua guru-guru kami itu duduk sama kita cuma mengharapkan kita ini dekat sama Nabi Muhammad. Itu aja yang diharapkan. Karena kalau sudah dekat, selamat. Inilah yang harus kita wariskan dalam kehidupan ini. Inilah barang yang paling berharga yang ada di muka bumi ini. Inilah yang menjadikan para ulama di malam hari teriris-iris mendoakan, ya Allah, sayangi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, angkatlah kegelapan yang menimpa umat ini. Apa kegelapan? Lupa dengan Allah dan lupa dengan Rasulullah. Bisa ngelupakan kita dengan Nabi Muhammad. Padahal Allah umumkan terus bagaimana kedudukan Nabi ini. Tapi manusia tidak ada yang sibuk sama kedudukan Nabi. Sibuk sama ini, sibuk sama kursi ini, kursi itu, lupa dengan kursinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jauhkan bala, Allah jauhkan bala, Allah jauhkan segala sesuatu yang tidak baik untuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala pelihara kita di dunia dan di akhirat. Allah dampingkan kita terus dengan Nabi Muhammad. Allah tidak pisahkan kita 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 semuanya dengan Nabi Muhammad. Allah tidak pisahkan kita dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Tanamkanlah panah mahabbah ini di hati kami, ya Allah.
di fikiran kami dan jangan Kau cabut selama-lamanya ya Allah. Kami hidup, kami meninggal dalam keadaan mahabbah ini ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mungkin Habib menyempati sedikit majelis ini, mungkin sisa 5 menit lagi azan ya. Ana pulang dulu karena mau istirahat sebentar, ada sesuatu. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.